Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, saya Ketut Puryanti sebagai Kepala SMP Negeri 4 Banjar akan menceritakan bagaimana sejarah perjalanan dari SMP Negeri 4 Banjar dari awal berdiri sampai saat ini, sampai di akhir masa bakti saya tahun 2024. Awal dari berdirinya SLTP Negeri 4 Banjar, jadi kalau dulu namanya SLTP Negeri 4 Banjar, itu belum adanya bangunan atau gedung, tetapi tahun 1997 kita sudah mengadakan pendaftaran penerimaan peserta didik baru, walaupun masih meminjam gedung tempat belajarnya di SD 2 Pedawu. Dan saat itu saya masih bertugas di SMP Negeri 2 Banjar. Tahun 1997 gedungnya baru dibangun, yang terdiri dari ruang kantor, ruang gudang, dan ruang belajar. Itu hanya 6 kelas, hanya itu saja yang pertama dibangun, dan masih merupakan lahan perkebunan yang notabene itu masih ada puing-puing besar, jadi belum ada seperti yang sekarang kita lihat. Nah, seiring perjalanan, seiring tahun, SMP Negeri 4 Banjar mengalami perubahan, pembangunan yang lain menyusul. Itu ada ruang perpustakaan, itu yang pertama. Kemudian tahun 2002 itu menyusul ada ruang laboratorium untuk laboratorium IPA. Kemudian juga ada penambahan ruang kelas. Dan saya ini merupakan kepala sekolah yang ketiga. Kepala sekolah yang pertama itu Bapak Dewi Putu Armaya almarhum, kemudian Bapak Ketut Lingge juga sudah almarhum. Jadi saya yang ketiga. Dalam perjalanan SMP Negeri 4 Banjar, siswa pendukungnya dari 4 desa, dari Sidetape, Cempage, Tigawase, dan Pedawu. Itu jumlah siswa dari awal itu kisaran 4 kelas, jadi 4 kelas yang masih kita di sana isinya perombel itu masih dibolehkan itu 40-an. Tapi dengan sekarang sudah perubahan perkembangan kurikulum, kita sudah mengalami 3 kali perubahan kurikulum. Jadi dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, kemudian yang disebut juga dengan KTSP, dan sekarang ini kurikulum Merdeka. Jadi dengan seiring perjalanan kurikulum, perkembangan sarana prasarana juga semakin meningkat, dan juga perkembangan prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak itu juga selalu meningkat. Kita pernah menjadi peserta didik, kita pernah menjadi juara tingkat provinsi di OSN Matematika. Kemudian juga yang baru ini tahun 2021 itu di bidang IPS bahkan ke tingkat nasional. Kemudian di prestasi non akademis seperti pencaksilat juga dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga bahkan ada ke nasional. Demikian juga dari prestasi kesenian, yaitu seni tari. Itu juga sudah banyak juga anak-anak mendapatkan kejuaraan-kejuaraan. Dan kami masih tetap berbenah, termasuk di GTK-nya.
Jadi di GTK-nya juga kita lakukan peningkatan-peningkatan melalui workshop, melalui pendampingan-pendampingan, dan sekarang ini kita sudah mempunyai 2 guru penggerak, bahkan sudah sampai kepada fasilitator, dan masih akan disusul lagi oleh guru-guru yang lain. Jadi itu perkembangan GTK, perkembangan prestasi peserta didik, dan juga perkembangan sarana prasarana. Dan sampai saat ini kami sudah memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bahkan ruang serbaguna, dan juga ada ruang lab komputer dan lapangan olahraga yang selama ini berapa tahun itu hanya berupa lapangan tanah. Sekarang kita sudah punya lapangan basket. Jadi demikian perkembangan sarana prasarana yang ada di SMP 4 Banjar ini. Dan kita juga untuk tahun ini ditunjuk untuk menjadi calon sekolah adiwiyata. Jadi demikian perkembangan SMP 4 Banjar sampai saat ini. Saya lanjutkan dengan visi misi sekolah. Mengenai visi daripada sekolah ini seiring dengan tujuan daripada pendidikan sekarang, yaitu SMP 4 Banjar ingin mewujudkan warga sekolah yang berprestasi, beriman, terampil, berbudi pekerti luhur, serta peduli terhadap lingkungan. Dan moto dari sekolah kami yaitu di gunung aku bertekad meraih prestasi. Walaupun kita berada di SMP 4 Banjar ini berada di pegunungan, di Desa Pedawe, tepatnya di Jalan Insakan, namun prestasi-prestasi kami tidak kalah juga dengan yang ada di perkotaan. Jadi itulah tekad kami, walaupun kami di gunung, kami bertekad untuk tetap meraih prestasi. Kemudian visi berprestasi, beriman, terampil itu kami wujudkan dalam bentuk program-program unggulan kami. Seperti prestasi, kami ingin meningkatkan prestasi melalui pembinaan talenta terhadap peserta didik, mengikut sertakan peserta didik dalam ajang-ajang atau event-event lomba, baik itu di dalam sekolah, di luar sekolah, maupun di tingkat-tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke nasional. Kemudian juga meningkatkan prestasi peserta didik dan juga peserta pendidiknya. Itu tidak kalah pentingnya juga. Kita lakukan peningkatan prestasinya, dan untuk menunjukkan visi beriman, berakhlak mulia, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kita lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti persembahyangan yang dilakukan setiap hari, membudayakan 3S, jadi senyum, sapa, salam, dan ditambah sekarang ini dengan S yaitu sopan santun. Itu yang kita tanamkan pada warga sekolah. Kemudian untuk terampilnya, jadi kita juga menunjukkan program-program keterampilan dalam bidang kegiatan ekstrakurikuler. Itu kita tingkatkan, yang mana ekstrakurikuler di sini menampung semua talenta dari peserta didik, bakat dan minatnya. Kita lakukan pembinaan seperti misalnya pencak silat, kesenian tari, kemudian melukis ataupun di karikatur, kemudian majalah dinding, itu kita tingkatkan semua. Dan juga olahraga voli, olahraga bulu tangkis, dan masih di bidang akademik itu kita tingkatkan juga ekstra komputer dan penggemar mapel, baik itu penggemar mapel IPA, IPS, dan juga di sastra. Itu di kegiatan ekstra untuk melatih anak-anak itu supaya menjadi terampil dan mencintai lingkungan. Ini juga merupakan program kami, pengelolaan daripada sampah. Itu kita ada komunitas Trasero, ini yang bertugas bagaimana
mengelola sampah yang ada di sekolah, baik itu yang organik maupun yang non-organik. Jadi itu merupakan program-program unggulan kami yang nantinya dapat mewujudkan visi misi sekolah kami. Tujuan daripada pendidikan di SMP Negeri 4 Banjar ini, seperti yang saya sampaikan, itu seiring dengan tujuan daripada pendidikan di Indonesia pada umumnya, yaitu untuk menjadikan peserta didik yang berprofil Pancasila, yang bagaimana itu jadi sudah jelas itu yang memiliki akhlak mulia, kemudian bergotong royong, kemudian disiplin yang tinggi. Itu yang kita harapkan dari peserta didik kita. Kemudian itu pun kita wujudkan juga dalam program sekolah, seperti adanya pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, jadi peningkatan P4 di sana. Dan untuk menggali talenta-talenta tersebut, kita juga adakan kegiatan-kegiatan yang panen hasil karya peserta didik. Itu di sana kita akan mendapatkan bagaimana hasil-hasil daripada talenta, hasil pembinaan kita yang nantinya juga kita gunakan untuk sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan daripada pendidikan, mutu pendidikan di SMP 4 Banjar ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh lapisan warga masyarakat, kemudian warga SMP Negeri 4 Banjar untuk mari kita terus berkarya, tingkatkan prestasi, tingkatkan dedikasi, sehingga pendidikan di SMP Negeri 4 Banjar itu bisa maju. Saya akhiri, Om Santi Santi Santi.